Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Tuh, kan saya sudah tahan nih. Oh iya. Lepas iya. tangan yang ini, bawa ke belakang. Bawa ke belakang. Aku lagi gini. Nah ini kadang kalau nggak percaya pasti, wah saya takut jatuh, balik lagi. Nah, Oh, oke, berdiri. gitu. Bagaimana rasanya? Oke para pemirsa Labaju Insight Podcast, kembali kita berjumpa di edisi kali ini. Dan untuk kali ini kita akan membahas nih tentang menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Nah, oleh karena itu di pertemuan ini kita langsung perkenalkan ini. Ada di samping ada kakak kita Desi. Desi Iya. siapa nih? Nama saya Desi Iya. Kencana Suwarno, nama Desi. papa paling belakang. Iya. Desi Kencana. Nama keren ya. Jadi dipanggil sesuai nama toko juga dong, toko Oh, saya, iya? toko Iya. Kencana. Kencana. Sekalian promo juga. Itu Iya. Oke, Desi Kencana dan juga nama toko nih, ada toko Iya, Kencana ya. toko saya, toko Kencana. Dan pemirsa di saat ini pertemuan kita ini sekali ini kita akan membahas nih mengenai kesehatan ini, dan topik yang kita angkat yaitu mengenai jiwa yang bahagia melahirkan tubuh yang sehat. Amin. Amin. Iya. Oke, kali ini kita langsung bicara ya di awal ini. Nah, kali ini kan mulai nih mengarungi dunia olahraga di daerah Labuan Bajo ya. Kalau boleh tahu nih sejak kapan nih? Jadi saya mulai benar-benar istilahnya mengajak ibu-ibu, saya bilang ya, Iya, iya. untuk berolahraga itu sejak saya mulai buka toko di sini kurang lebih 2021. 2021. Itu saya lebih di yoga sih sebenarnya awalnya. Oh, awalnya yoga. Yoga. Terus Dari yoga akhirnya ada yang pengen zumba gitu kan. Zumba ya. Jadi saya buka kelas. iya. Kalau untuk yoga saya sudah dapat lisensi itu kan dari Bali ya, ada guru saya di Ubud. Ambil lisensi di sana. Berjalan proses pada saat sudah membuka kelas di sini karena Ya. saya mengajarkan, karena saya juga belajar yoga itu dari SMA. Iya. Dari SMA saya belajar yoga, kadang putus nyambung, jadi buat saya hanya ya kebutuhan iseng gitu, bukan yang kewajiban gitu ya. Iya. Akhirnya karena saya mengajar kelas juga di sini, istilahnya biar lebih kompeten dan diakui, saya mengambil lisensi di Ubud gitu. iya. Ya, ada guru saya di Ubud sana. Nah, gitu. berarti ke sini istilahnya totalitas belajarnya itu di Bali ya gitu. Di ya? Bali, Di memang kan Bali. di Bali pusatnya. Di Bali pusatnya. Seperti kata slogan itu, istilahnya mercusuar dunia tuh ada di Bali. di Iya, Bali. iya. Jadi yoga, pusat yoga tuh pasti orang ke Bali Iya. gitu. Dan juga saya pernah merasakan bagaimana indahnya Bali ya. Iya dong. Keren Iya. Bali. Aman, damai semuanya ada ya. Amin. Nah, kondisi yang berikutnya ini kan juga sudah mulai masuk Labuan nih. Nah, awal tadi katanya ini yoga ya. Nah, bagaimana nih respon, maunya awalnya respon awal kehadiran yoga di Labuan Bajo ini? Apakah ketika Desis masuk sudah begitu booming ataukah masih awal nih baru naik nih? Ini yoga dulu nih. Sudah ada yoga di sini, cuman kelasnya banyaknya middle up, saya bilang. Oh, middle up. Jadi Itu apa maksudnya SPT middle up itu dari harga gitu ya, ratusan. Kelasnya bule berkelas, mungkin buat yang mereka yang berduit gitu. Berarti mereka yang sudah punya modal gitu, sudah tahu lah yoga ya. Iya. Saya yang belajar yoga dari basicnya adalah kita masyarakat umum orang Bali, bukan dari bule. Sorry itu saya bukan Iya, iya. melihat dari ras gitu ya. Iya, iya. Kita belajar itu ada di Kota Denpasar. Iya. Itu jadi kita pakai, kalau istilah orang Bali itu dana punir, sukarela. Sukarela ya. Jadi lu mau ada uang berapa ya udah terserah gitu. Iya. Tapi memang ada iurannya istilahnya. Studio saya belajar juga sebelum saya ke sini istilahnya minimal 20. Iya. 20.000 ya per sekali pertemuan, mau kasih lebih silakan. Nah, gitu. Berarti Jadi tidak dibudgetkan. tidak dibudgetkan. Gitu. Iya. Saya yang merubah Gabung. konsep itu di sini bahwa yoga tuh nggak mahal. Karena orang saya sampai sini, wah yoga pasti mahal ya. Iya, iya. Berapa ratus sih kalau sekali pertemuan? Ah, udah langsung begitu nanyanya. iya. Habis itu yang kedua pikiran mereka adalah
wah yoga kaki saya harus di atas ya, kepala saya di bawah ya. Iya, itu kan bayangan jadi umum ya. saya harus begini begitu. Saya bilang Iya, enggak. iya. Saya bilang saya ambilnya beginner. Oh, Jadi kita iya. ambil pemula. Jadi oke. gerakannya kita ambil gerakan poin-poinnya aja. Jadi nggak usah dimodif. Itu kan bilang dimodifikasi kan. Iya, iya, iya. Yang lu harus angkat kaki, tangan kesana kemari. Tapi seiringnya waktu pada saat kita rutin yoga kan nggak mungkin itu aja. Iya, iya, iya. Ditambah sedikit sulit, sedikit aja. Akhirnya lama-lama kan mereka awal bilang susah, akhirnya oh iya saya bisa. Kan ada Sudah lah, teknik iya. dari caranya, bagaimana begitu Berarti kan. ini kan dalam gerak nih ya, dalam gerak yoga nih, Chris. Ini kan biasanya seperti Chris kasih tahu tadi kan, bahwa ketika sudah middle up ini kan orang sudah mulai bayangan kan sudah berat ya, kakinya ke atas gitu. Iya. Kalau yang untuk pemula nih, apakah seperti biasa begini atau gimana nih? Pemula kalau saya lebih ke klasik yoga. Klasik Itu yoga itu bentuknya adalah gerak- begini. Oh, begini. Kita kan ada arti simbol-simbol tangan, ada begini. Ini Oh, ada semua punya gini. arti semua, gitu kan. Ini Iya. ada artinya. Ada, ini ada begini dan begini pun ada juga pada saat kita mau mengheningkan diri. Karena kita orang Hindu juga, kita ya orang Hindu karena Iya, saya iya, lahir iya. di Bali. Itu pun pada saat mereka berdoa juga sama. Mereka ada Oh iya, kan arti mereka ada begini, ada iya. begini ya. Ada yang, kalau pernah lihat film silat lagi begini kan? Iya. Film silat. benar-benar. Apa yang orang Itu meditasi punya ya? Arti, Meditasi iya, punya gitu arti ya. masing-masing dari setiap pada saat proses dia mempertemukan jarinya. Kalau ini lebih kita iya. dari guru saya ini pada diri sendiri, pada tubuh kita manusia. Tapi kalau di sini lebih kita mendekatkan dengan Tuhan. Oh, Tuhan ya. Ini beda-beda lagi, jadi posisi jarinya beda nih. Oh, jadi beda-beda iya. masing-masing. Awam nih. Ini kosong. Soal yoga. Kalau saya sih lebih ke yoga itu adalah olah tubuh kita Iya, iya. buat sehat. Jadi Oh, iya. makanya saya lebih mengajarkan yang istilahnya yang gampang lah untuk pemula gitu. Oh, iya. Misalnya apalagi usia yang ikut yoga kan banyak kan di atas 20-an ya, Iya. bukan yang di bawah. Tapi kalau yang muda-muda kita aja ekstrim-ekstrim mungkin tertarik gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau di atas 30-an pasti mereka udah worry duluan kan. Iya, betul. Baik kita kasih yang gampang, yang fun. Kadang saya buat kita bergrup, kadang couple. Yang Iya. couple kita berduaan, kadang gayanya begini. Pada saat kita buat gerakan yang relax gitu, Iya. jadi mereka suka enjoy Iya, gitu. iya. Jadi seperti yang tema kita tadi, Iya. pada saat kita happy Iya. melakukan olahraga Olahraga. pun itu dengan Iya. happy, dengan istilahnya ikhlas, Ikhlas. pasti kita akan sehat jadi. Iya, Tapi kalau kita melakukan olahraga tertekan, kita senyum gitu kan, bukan sehat jadinya. Iya, sudah orang katanya mukanya murung gitu ya. Iya, makanya pada saat saya yoga lihat, wih, muka kok pada serius-serius semua sih? Iya. Boleh senyum kok, saya bilang gitu, nggak usah serius-serius. Kayaknya ada gitu kan. masalah di rumah kayak. Abis itu, sorry saya termasuk galak juga kalau jadi guru ya. Oh, gitu. Saya bilang adalah, tolong kita kan bisa tahu orang fokus nggak sih sama Iya, apa yang kegiatan yang di dilakukan sini. ya. Mau yoga, mau saya kan ngajarkan pole stick juga pakai stick, mau zumba gitu. Saya zumba sebenarnya lebih ke dance fitness. Karena saya belum jadi zin. Makanya belum jadi zin. Belum, izin itu sebutan instrukturnya untuk- yang berlisensi gitu. ya untuk guru Kalau saya Zumba untuk itu ya instruktur istilahnya. senam kan belum ada lisensinya. Kemarin memang dapat mau ngambil, tapi saya ambil ke aerobik gitu. Oh, iya. Sempat belajar, cuman belum dapat sertifikatnya. Nah, Zumba ini kan artinya kan oke lah dalam tanda petik mungkin ya. Ya kayak bajunya nih, baju zumba, celananya celana yoga gitu. Celana yoga. Sepatunya aerobik. Sepatu run. Run. Oh ya, run betul Iya. bro. Banyak ini. Nah, ini Zumba nih. Kalau Zumba ini kan apakah memang Kadesi masukkan diri atau mungkin ada permintaan nih? Mungkin dari banyak orang, oh Kadesi ayo kita. Nah mereka taunya kan zumba, itu sih Iya. zumba aerobik taunya gitu. Padahal yang tren sekarang kan ada dance fitness, udah Nah, nama iya. tren baru karena bisa dikolaborasikan semua gitu kan. Saya Dance lebih fitness ya, saya gitu. lebih senang bilang dance fitness karena lu nari tapi olahraga tapi kelihatan seperti nari. Nah bisa dibolak-balik begitu. iya, Itu iya. awalnya karena permintaan. Basically adalah saya memang pecinta seni, Iya. saya suka modern dance dan saya juga ada di ini, sanggar. juga anggota sanggar, pelatih sanggar lagi malah. Sekarang agak jarang karena silat anak-anak sudah bisa berkembang. Kalau saya kan hanya membantu nih anak-anak di Iya. sanggar mengembangkan itu fire dance. Saya suka olahraga, tapi saya Iya. nggak terlalu pilihannya kan banyak ya. Saya nggak terlalu suka aerobik Oh iya. karena saya basically dancer, jadi saya lebih suka yang move
berbalik, bergerak begitu. Iya. Kalau aerobik kadang nggak monoton, itu harus diulang-ulang, mirip kayak line dance kadang. Iya, Dalam iya, satu lagu iya, begitu iya, kan. iya. Saya nggak terlalu suka itu gitu kan. Dan sebelum saya kesini juga saya mempelajari, saya ikut sanggar di studio, ikut sound session. Makanya saya bilang saya lebih senang bilangnya dance fitness daripada zumba. Oh iya. Karena saya semua olahraga dengan musik, saya kolaborasikan. Iya, iya. Yang mana buat orang fun, senang gitu. Iya. Saya lebih memang tidak terlalu beat musik saya, tidak terlalu hard, nggak terlalu cepat. Kenapa? Kadang kan tidak semua bisa mengikuti kita. Iya, iya, iya. Kecil tuh Jadi, ada yang santai gitu ya. terbiasa, yang penting lu enjoy, lu bergerak. Nah itu pemahaman saya adalah orang olahraga iya. bisa gerak, bisa mengikuti gerakan kita. Iya ya, jadi di level sedang lah gitu ya. Iya. Kadang kalau terlalu cepat, ritme musik kasihan mereka gitu kan. Nah, banyak sekali ini pemirsa semua ya. Ini kita korek satu persatu nih. Saking banyaknya ini. Nah, tadi kan zumba. Lalu ada juga satu istilah tadi yang sempat disebutkan yang pakai stick tuh. Pole stick, pole fit. Pole stick ya. Pole stick, pole Yang pakai fit. stick drum ya. Oh iya, kayaknya kalau saya lincah gitu. Nanti saya kasih lihat alatnya nanti setelah kita sesi kedua ya. Oh iya, Saya sesi kasih kedua. lihat. Oke, siap. Nah, pole stick itu bagaimana lagi nih, Kak? Pole stick itu kita lebih banyak ke paha. Kalau di atas di lengan, Iya. karena mainnya di tangan kan. Iya, iya. Tapi kalau pinggang ke bawah, kita bilang pinggang ke bawah itu mainnya squat, jongkok, dan perut. Jadi banyak melatih di perut. Makanya itu Melatih kekuatan lutut. Sambil ini atau? Sambil ya bermain, jadi kayak fun. Jadi kalau saya agak sedikit dance-nya memang lebih banyak ke workout. Karena kan saya lihat ibu-ibu olahraga agar merasakan fungsi tubuh. Oh iya, iya. Jadi saya lebih banyak workoutnya di awal dulu, pakai stick dulu. Dari posisi berdiri, squat, sampai posisi duduk gitu kan. Iya. Yang kalau sudah duduk mereka tersiksa, karena harus angkat kaki begitu. Oh, iya, iya, Ya, Jadi- nanti kalau mau coba saya kasih tahu. Iya, sebentar ada. Bisa, saya hubung, saya punya stick juga kan, bisa 2 pasang, masih bisa biar Iya, tahu. iya. Sebenarnya pole stick itu bisa cewek bisa cowok. Oh bisa coba. Jadi nggak harus cewek, Kalau cowok sa- bisa. Kalau saya lincah itu Biar kalau ini, main stick. lutut biar kuat. Iya, iya. Iya, karena kita banyak jongkok, squat gitu kan. Iya. Di perut juga mainnya kan di perut. Iya, tapi kalau untuk pemain drum gampang lah itu. Gampang ya. Dia belum ngerasain, nanti Pemain kita drum. kerjain ya. Nanti. Ada banyak nih kan. Stick, terus tadi yoga, terus tadi apa tuh ya, senam dance apa istilahnya? Dance fitness. Dance fitness ya, dance kita fitness. bilang. Nah, untuk ini anggota nih sekarang nih, Kades kan ada begitu banyak ini. Nah, anggota ini dari masing-masing, dari yoga awal nih kayaknya, Kades. Kan pemula nih kan. Ini bagaimana nih anggotanya banyak kayak gitu ya yoga nih. Anggota di grup saya banyak, tapi yang datang hanya 1/4 kan. Pakai mood mungkin karena waktu pekerjaan mereka juga gitu ya, kayak pegawai negeri capek juga saya nggak tahu. Kadang titik Oh, bosan iya. orang kan beda-beda. Iya, iya. Makanya orang olahraga tujuannya awalnya apa? Apakah hanya untuk tren biar bisa posting? Nah, itu. Nah, ya itu. Apakah untuk mencari informasi? Iya. Nah, kita kan nggak tahu ikut grup itu ya, istilahnya nggak Iya. usah kita bilang di grup saya, mungkin di Relasi grup lain lah ya. kan. Dia hanya ikut nongkrong masuk di grup. Yang ketiga hanya atau memang untuk benar-benar niat sehat. Iya, kebutuhan lah seperti ya. Kebutuhan. Karena saya mau sehat, apapun itu saya lakukan. Saya suka Iya. yoga gitu Gitu kan. ya. Seperti itu. Nah, untuk di anggota ini Kedesi punya ini pada posisi apa? Apakah semua tiga-tiga ini di dalam ini nih? Atau ke dominan yang mana? Tapi kebetulan yoga saya sendiri, Ya. zumba dan ponfit saya jadikan satu. Karena kadang daripada saya buat satu-satu ribet kan, kasih info, jadi saya tumpuk aja di sana gitu. Oh ya satu ya, dari satu. Jadi masing-masing kelas ini ya. Beda, tapi saya info hari ini ada ponfit, hari ini ada zumba. Kalau kayak di sini beda. Ini kan kebetulan kita ada Iya, di studio Time Gym ya, Time Gym Iya, di iya. Sernaru ya. Di sini kalau zumba beda sendiri grupnya, ponfit beda sendiri gitu. Nah, ini pertanyaan juga ini. Ini mengenai ini tadi kan dance tadi kan, senam fitness ya. Iya. Nah, senam fitness itu ada kelas-kelas ataukah memang umum nih? Atau misalkan oh ini kelas yang artinya sudah satu Level gabung 1, lah. 2, gabung sih. Saya nggak pernah pakai Gabung ya? level, gabung. Oh, jadi Gabung orang yang semua. baru bergabung langsung. Karena kita kan kalau sudah istilahnya setiap pertemuan lah ya, anggap 1 minggu, Iya. kita ganti tambah musik baru lagi, ganti musik baru, kan begitu. Iya ya. Jadi ada musik baru terus ya. Iya. Nah, mengenai ini yoga nih. Yoga ini menarik nih. Ini yoga menurut Harus ikut kayaknya sekali-sekali. Serius. memangnya fungsinya apa yoga nih? Banyak.
Terutama kita kalau yoga yang kelihatan kita orang tidak konsentrasi itu adalah pada saat, karena saya bilang kasih loh yoga dari guru saya yang kemarin, kita di awal itu udah pernafasan dulu. Pernafasan. Kita harus konsentrasi sama tubuh dengan 7 cakra yang ada di tubuh kita. 7 cakra itu dari kepala, hening, tenggorokan, dada, perut bagian bawah, sampai tulang ekor. Itu 7 cakra di tubuh kita kan, sampai ke ujung kaki lah ya gitu. Nah, kita nafas itu fokuskan di situ di tubuh kita nanti. Tapi kita merem nih, karena kalau di saya di awal itu pernafasan dengan keras. Jadi bukan itu belum. Nanti yang kedua pranayama. Di awal itu adalah karena kita mau persiapan yoga, vinyasa. Jadi kita harus pakai hard breathing, in out with heart, not soft. Itu apa maksudnya? Jadi, nah kan kayak kita bersihin pilek ya, ingus kalau orang bilang itu ingus gitu ya. Jadi pada saat kita di awal itu sudah pemanasan, tubuh akan pasti terasa panas kalau kita serius. Makanya pada saat saya bilang kan tutup lubang hidung kanan, ini jari tengah harus di sini. Kalau kita bilang in, out, nah kadang ada yang begini. Nah nggak akan panas badan, karena gitu ya. pelan. Coba kita ngos-ngosan, pasti panas kan? Iya. Oh itu awalnya. Iya, jari tengah. Jadi akan begini kita fokus. Jadi kita akan sebenarnya sih merem gitu kan. Karena kan kadang ada yang tidak bisa. Kalau saya ngajar di kelas Meruwara itu kan tamu kan banyak baru, hanya isi waktu, pengen yoga, capek pengen yoga gitu kan. Mereka buka mata, ya sudah saya biarin aja. Gitu. Harusnya tutup mata. Tutup mata. Memang beda apa tutup mata sama buka mata? Beda, lebih konsentrasi. Kalau melek ini kita gini, lihat yang lain. Iya kan? Melatih konsentrasi, makanya yoga tuh melatih kita konsentrasi. Konsentrasi pada tubuh kita. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan, kita bahasa kasarnya ya, kita cintai tubuh kita bahwa kita melakukan ini untuk kesehatan. Kita untuk enjoy, untuk fun. Kan di anggota yoga ini kan ada banyak ibu-ibu ya, makanya banyak ibu-ibu gini. Nah, bagaimana situasinya? Situasinya apa? Pasti ada yang lucu-lucu lah atau gimana? Ada kadang beberapa gerakan malah mereka ketawa gitu kan. Saya bilang pada ini buat fungsi tubuh ya, bukan buat yang lain gitu kan. Gitu ya. Apalagi kalau yang gerakannya agak vulgar sedikit gitu kan pasti ada gitu kan. Tapi alhamdulillah beberapa teman-teman saya dari yang muda, yang seusia dengan saya, muda ya. Yang sudah itu senior. Usia hanya angka, iya. Udah senior juga di atas 50 plus gitu kan. Merasakan, saya bilang kalau melakukan yoga tidak boleh memaksa. Misal nih, kita mau tangan taruh di belakang, ternyata hanya bisa segini nih. Lihat orang lain kok bisa, saya nggak bisa, paksa lah. Kan kadang otot kaget kan kalau dipaksa. Makanya dulu saya mungkin sempat seperti itu, tapi saya telah merasakan bahwa lakukan, cintai tubuhmu, bahwa seperti aja berbicara, yuk kita coba yuk, ya, kita berbicara dengan diri sendiri. Kita coba lakukan semampunya. Lu bisa nggak begini? Nah ini kayak gini nih, bisa nggak? Gitu. Salah satu contoh gitu kan. Cuma saya bisa lihat. Gini. Nih, nah ini kadang kan nggak semua orang bisa. Kadang ada yang hanya bisa sampai segini nih kak. Segini kan? Ya udah, nggak usah dipaksa. Saya kalau itu ya. Tidak bisa. Iya. Gitu karena ada posisi tangan. Ini makanya kita kan sebelum itu kita harus pemanasan dulu. Tangannya stretching, begini tarik. Nah ini kayak gini nih gantian nanti. Nanti gantian tangan yang satunya tarik. Gak belah gitu ya? Iya tarik. Ini kan untuk meregangkan. Ini kalau lihat fungsi sebenarnya meregangkan otot bagian sini, tarik sini, sama membusungkan dada. Makanya kalau saya yoga selalu bilang, pada saat kita merebahkan tubuh, misalnya, angkat tidur kan, cium lutut, posisi tulang pun menentukan. Kalau saya cukup cerewet, karena semakin usia, karena orang baik semakin gini, apalagi main HP. Iya toh? Nah, pada saat saya bilang tubuh tegak, harus tegak. Jadi jangan merebahkan tubuh ke depan. Relax tapi tetap tegak, jadi harus begini. Pada saya bilang lihat ke depan, jangan lihat ke bawah. Kalau pada saat di bawah, kadang kita kebanyakan mereka lupa begini sudah jadi ya. Itu, itu mengganggu, artinya mengganggu mempengaruhi, tidak mempengaruhi pernafasan, tadi mempengaruhi tulang punggung menjadinya. Tulang punggung. Kita olahraga, terutama yoga kan memperbaiki struktur tubuh lah. Gitu. Nah, Kak Desi dan juga pemirsa ini. Kita akan masuk di yang kedua ya, sebentar yang kedua, ada sisi yang kedua juga di mana kita akan mempraktekkan juga bersama dengan Kak Desi, ada berbagai hal yang harus dilakukan dalam yoga, apalagi tadi ya,
Ponstick, pole stick, ponfit ya. Covid, terus apa lagi satu lagi senam Dance fitness. dance fitness ya. Dan untuk Anda semua yang sudah menyaksikan di sisi awal ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami sesudah jeda berikut ini. Oke. Oke pemirsa podcast Labaju Insight, kembali kita berjumpa ya, masih bersama dengan saya dan juga ada kita kakak Desi di sini ya. Hai, ketemu lagi. Saya sering kali keliru nih, kakak Desi atau kakak Desi ya. Gitu. Desi Kencana. Yes. Oke, jadi untuk Anda yang menyaksikan ini hafal namanya, lihat orangnya dan kontak. Nah, Chris, ini kita di sesi yang kedua nih, dan juga pemirsa, ini sudah ada barang-barang di tangan kami. Ini Ripstick namanya. Apa namanya? Ripstick. Lipstick ya. Ya. Kalau untuk kami pemain drum ini kayaknya terlalu besar ini ukuran. Ada yang kecil, cuma saya Ada yang suka besar. Karena saya suka pukul tuh keras-keras. Oh, iya, Maksudnya iya. Kalau kecil udah patah duluan. Iya, kalau pakai lihat- kayu udah patah duluan. Iya. Ini bukan dari kayu loh ya. Ini bukan kayu. Bukan plastik yang keras. Oh, ini plastik ya? Oh, gitu. Nah, ini kakak ini kan ada stick nih, stick di tangan kita nih kakak. Ini jenis olahraga apa tadi? Ponstick atau ponfit. Pon stick ya. Nah, kakak ini warna-warna ini kan kalau kami lihat ya, untuk awam ya kami. Pokoknya semuanya warna cerah. Ya kan? Kalau hijau memang dari warna internasional ya, selama familiarnya hijau itu hijau. memberi semangat dalam kehidupan. Kebetulan saya juga suka hijau dengan happy dong. Wah, suka hijau favorit. Iya ya, hijau. Iya, motivasi kita untuk bersemangat olahraga, memberikan energi yang semangat. Iya. Dan ini adalah plastik ya. Plastik yang tebal. Plastik tebal. Plastik tuh ini tuh. Iya. Plastik. Nah, Chris, ini olahraga ini nih. Ini seperti apa nih? Banyak ini barang. Ini saya sudah patahin stick ya, patahin stick 2. Kenapa bisa patah? Karena terlalu semangat saya pukul jadi patah ujungnya. Oh, gitu. Nah. Kalau stick ini makanya saya bilang kalau untuk laki bisa karena kita kan banyak squat, lihat Ya. di sini ya, masuk ya, kelihatan ya. Masuk. Oke. Jadi, saya juga ya. Iya. Di belakang ya. ya saya maju sedikit, nggak apa-apa ya. Terus? Iya, ini squat. Ini enak. Jadi cewek cowok bisa. Apa kan? Squat, turun, hap, angkat. Angkat. Iya, kalau yang lebih nyiksa boleh maju satu, tekuk depan. Depan. Pukul, hap. Good. Nah. Iya, Gitu jangan ya? terlalu lembut lah. Waduh. Oh. Iya, badan kalau bisa jangan terlalu bungkuk, jadi lebih tegak. Lebih Lebih tegak, terasa dia di sini. Ya. Ah. Iya, bisa lah, enak. 3 kali. Bagaimana rasanya? Iya, makanya saya bilang kalau orang yang baru main itu pasti dari pinggang ke bawah pasti akan pegal karena dari pantat, paha, betis itu kena. Iya, Perut juga. Kalau perut saya main pada saat posisi duduk. Jadi banyaknya di kaki. Jadi perut misalnya kayak gini duduk nih. Iya, iya. Gini main pukul. Kan perut nih kenanya. gitu ya. Iya, kadang kaki diangkat dulu. Tahan sudah ibu-ibu tuh teriak-teriak sudah. Lumayan. Makanya ini bukan untuk olahraga wanita aja, pria juga bisa. Pria juga bisa. Fungsinya untuk apa nih? Melatih kekuatan otot kaki, paha, Iya ya. bokong ya kita bilang ya, Iya. bohong. Perut juga kan? Perut juga ya. Waduh, saya. Sama lengan, kan pukul. Pukul kan? Iya, iya, iya. Iya. Saya lucu kalau punya member baru pasti pukulnya begini. Kenapa mukulnya? Takut. Iya. Pukul saya bilang. Oh, pukulnya kuat tidak apa-apa ya? Gitu? Nggak apa-apa. Tapi pegang jangan terlalu kuat karena sakit di tangan. Oh, jangan terlalu pegang kenceng. terlalu Kan sama kencang. kayak main drum. Iya, Main drum iya. kan begini kan? Iya, Saya iya, salah. iya, pelan. Mirip kayak begitu. Jadi, Oh. nah udah. Oh. Kalau pegang keras sakit kan? Sama. Iya, sakit toh. kalau ya. Berapa Capek kali ya. kan? Kan enak tuh. Coba. Oh, begitu ya. Coba. Kan? Iya, kan asik
Asik. Aduh, Baru segitu ya. kayaknya ini baru 2 gerakan. Belum itu. Jadi itu enak ini bermain. Jadi kalau kita kesel emosi dengan teman apalagi dan pasangan bisa enak main ini. Oh ya, emosi pakai ini ya. Jadi keluar emosinya semua sudah. Lu lagi kesel sama pasangan sama pacar apa apalagi sama Iya. temen gitu kan. Udah keluarkan luapkan emosimu gitu. Berarti ibu-ibu banyak nih kayaknya. Kalian lucu. Tadi saya berhabis kelas bilang, Iya. ayo luapkan emosimu, luapkan amarahmu. Saya ketawa aja. Bunyi aja rame ya. Rame. Nah, kalau untuk yang ini nih kakak, ini kan pasti ada anggota yang, apakah anggotanya masing-masing kan? Yang ini jumlahnya banyak gitu orang ini. Ponfit unprediction ya saya bisa bilang ya. Iya, Karena iya. kan saya gabungkan dengan kelompok Zumba saya gitu Iya. ya. Tapi pengikutnya di awal-awal cukup banyak gitu kan. Ya di sini saya bilang pakai komunitas mereka, Oh, iya. bukan saya. Oh iya, komunitas. Jadi kumpulan, saya punya teman, saya ajak ikut rame. Entar satu sudah sibuk, nggak sempet, yang satu rontok-rontok, udah akhirnya pada nggak datang semua karena sibuk gitu. ya. Tapi masih ada yang ini. Ada, alhamdulillah ada yang aktif. Kalau jumlah angka jarinya ya. Ya dapat belasan 10. orang lah. Iya. Kalau dulu sempat di sini full di sini. Kadang sampai 12 gitu. Saya juga sempat buka di Komodo Gym sampai 20 pernah kayaknya waktu itu rame karena luas gitu kan. Gitu. Karena mungkin waktu saya yang terlalu malam kali ini. Saya baru buka kelas hari ini baru mulai jam 5:30 hari ini. Oh iya ya. Hari Selasa. Jadi yang kemarin kan hanya saya buka hari sekali aja hari Jumat. Hari Jumat. Tapi di sini saya bukanya malam terus jam 7 terus pada ngeluh. Tapi pada yang kerja senang. Saya pulang kerja enak. Iya, Tapi ada juga yang ibu-ibu rumah tangga keberatan karena maghrib harus di rumah Aktivitasnya. begitu. Makanya serba salah saya juga. Betul. Kayaknya mesti bagi 2 nih, ibu-ibu yang rumah tangga dan ibu yang Iya, ada yang minta pagi lagi. Tadi baru ya, Miss, Minta pagi? Bisa pagi nggak? Mati ya, gue bilang, mat tengah gue. Nah, kakak, yang berikutnya ini yoga nih kakak. Oke, kita taruh dulu dong, jangan pegang stick. Nanti pukul Ini stick sudah lagi ya? nih. Yoga. Yoga di pernafasan. Jadi Salah ketemu orang. yoga lebih baik kita pernafasan, jadi lebih enak. Gitu. Pernafasan nih. Ini gerakan pemula nih, yang Ini awal. anggap kita pemanasan. bersila. Kita bersila toh? Bersila. Bersila, kita mulai dari tutup lubang hidung. Ibu jari di samping bukan di bawah ya. Kadang orang nggak tahu tutup dari bawah, dari samping. Samping. Jari tengah di antara alis ini. Tengah, Oh, itu iya. bukan jari tengah, telunjuk. Iya. Wah, nggak Iya. tahu jari nih. Tangan kiri ke depan, telapak tangan. Jadi pada saat saya bilang in, kepalkan, Iya. tapi ibu jari di dalam ya, masuk di dalam. In. Oh, ini. Out buka. Jadi hentaan nafasnya kenceng ya. Jadi seperti ini. In. Out. Nah, banyak yang malu begitu, tapi saya bilang ini bagus karena cleansing. Meng-cleansing adalah energi-energi negatif dari tubuh. Makanya alhamdulillah saya jarang flu. Oh iya, Jarang dikeluarkan. batuk. Saya jarang, batuk pilek jarang. Oh iya ya. Kita coba. Sekali ya. In. Out. Ya, in out lewat hidung tidak lewat mulut ya. In. Oh ini belum kena jari jantung. Aduh kacau nih. Kayak gini udah gak konsentrasi nih. Aduh. Maka saya bilang, pada saatnya kita butuh konsentrasi. Saya bilang, boleh senyum, tapi jangan tertawa. Oh, Beda iya. kan? Kalau tertawa, haha, mengganggu temen lagi serius Iya, gitu. iya. Iya. Nanti kalau sudah ini selesai, kita ke kaki. Jadi kaki, iya. jari kaki digerakkan begini in out sama. Nah, selesai cleansing, Iya. baru kita pengharmonian tubuh dengan pranayama. Pranayama itu sama lagi seperti ini, tapi tangan kiri di dada. Nah, ini tarik nafasnya pelan-pelan. Oh, itu yang sudah di tengah nih, gerakan sudah di inti. Yang enggak ya, belum inti. Oh, belum inti Pemanasan itu. itu. Perpanasan. Pemanasan. Rumit, panjang Iya, juga. pranayama itu seperti mengheningkan diri. Memangnya pemanasan berapa gerakan nih? Kita kan hanya Rata-rata standar tadi lah. ini 1, 2, 3, 4. Ya. Habis itu fokus sama kepala, toleh 5, 6, belum toleh sini lagi. Banyak lah kalau ditanya berapa gerakan. Karena setiap itu kan pakai nafas kita hanya 3 kali hitungan. Ini 3 kali, ya ini telapak tangan, makanya ini balik 3 kali gitu kan. Ini meng-cleansing kan. Jadi di setiap unsur tubuh kita dibersihkan energi negatifnya.
Nah, satu gerakan inti yang mana? Eh, Dari semua. Enggak, Surya Namaskar. Surya Namaskar itu satu paket. Satu Banyak paket? gerak. Ya. Oh. Ya, yang sangat inti paling gampang itu adalah pada saat meditasi. Heningkan diri. Tidur itu ya? Iya, pengheningan diri, tapi balik lagi, kadang kan sebenarnya meditasi orang beda-beda. Ada yang pengen menghilangkan stres, ada yang pengen merilekskan tubuh karena ada punya sakit di dalamnya, Oh iya. ada yang pengen merilekskan badan karena terlalu lelah. Banyak fungsinya sebenarnya. Iya. Ada yang Kita lipat meditasi. kayak bareng gini kan? Kalau itu yang terakhir, itu pendinginan. Oh, Dari pendinginan itu. selesai saya yoga itu namanya relaksasi atau savasana. Jadi tidur, telapak tangan madu ke atas, sudah tidur pasrah. Nah, kalau pemanasan, kita mulai dari cakra paling bawah ke cakra atas. Tapi kalau pendinginan kebalikan, dari cakra bawah, dari atas ke bawah. Itu bedanya. Oh gitu ya. Saya langsung di situ. Dan ibu-ibu kalau sudah bilang, ya silakan tidur terlentang, asik lah. Belum selesai saya bilang. Tunggu, masih ada berapa Kak Desi ini gerakan. kan yang saya sempat lihat di media sosialnya Kak Desi kan ada yang gerakan kaki yang bersambungan gitu. Itu yoga atau apa ya? Yang ada kaki yang angkat baru apa istilahnya ya? Buku kaki dari sebelah kaki juga. Itu salah satu gerakan pose-pose yoga. Oh iya. Iya. Nah, itu untuk apa guys? Kita untuk meregangkan otot kaki kan bisa. Oh gitu ya. Apalagi kaki satu diangkat, satu di bawah kan? Iya. Ya kayak split mirip lah Ya, gitu. ya. Narik. Satu apalagi kita couple. Kita melatih kebersamaan, mempercaya trust dengan pasangan kita. Pada saat kita melakukan gerakan. Iya. Gitu. Tapi kalau kita punya pasangan, kita bahas positif ya, pasangan rekan beryoga ya. Iya. Kita nggak percaya pasti takut jatuh. Iya. Nah, coba kita bisa buat gerakan berpasangan sini. Sini hadap sini. Ah. Kakak diam ya. Ya. Ini baru benar. Atur, turun. Jangan mundur lagi. Turun, Ya. jongkok, squat. Nah, lurus tangan lurus terus lurus. begini. Rentang Jongkok, ya? tapi jongkok. Rentang. Turun, squat, tahan. Nah, Gini. percaya kan? Lepas kayak mau jatuh. Kan saya sudah tahan nih. Oh iya. Lepas tangan yang ini, bawa ke belakang. Aku lagi gini. Nah ini kadang kalau nggak percaya pasti, wah saya takut jatuh, balik lagi. Nah, oke, berdiri. gitu. Nah, salah satunya ini gerakan berpasangan. berpasangan, Kita ya. melatih percaya dengan pasangan, dengan tubuh kita juga bahwa yakin bisa. Oh. Tapi kalau salah satu nekuk berarti belum. Makanya pada saat jatuh percaya bahwa saya akan dipegang kuat. Nih kalau ini langsung turun. Nah, kan bisa lurus. Iya. Nggak jatuh kan? Iya. Karena kita percaya. Oh, gitu. Kadang ibu-ibu ada yang nggak percaya, aduh takut jatuh. Jadi mau nggak mau saya jadi nekuk. Tapi Karena lebih enak ya gini. iya, itu salah satu posenya. Itu melatih kita keseimbangan, konsentrasi, sama kekuatan otot paha juga kan. Oh, gitu. Iya, itu salah satu pose gitu kan. Ternyata banyak juga. Banyak. Waduh. Kayaknya harus tambah waktu nih. Nah, yang berikut nih Kak Desi. Nah, Kak Desi ini kan Disi. Desi. Aduh. Kak Desi, ini kan banyak ini senang semua, pokoknya banyak. Satu minggu Kak Desi istirahat berapa kali? Tergantung, bukan tidak mensyukuri. Kadang kalau nggak ada kelas hari-harian ya, karena saya kalau buka kelas kan kadang kayak yoga minimal 4 orang baru saya buka kelas. Kadang banyak kesibukan ya, karena yang di grup saya kan bukan yang ibu rumah tangga gitu, ada yang pegawai negeri, pekerja lah semua, kan nggak jelas jamnya. Kadang lembur, kadang keluar kota, begitu. Makanya kalau tidak hanya nggak ada 4 orang, kelasnya tutup. Jadi pada itu saya bahagia, saya bisa istirahat. Iya. Artinya tergantung gitu ya. Tapi kalau Tidak waktu ada, khusus ya udah. Pikiran saya adalah kasihan ibu-ibu yang mau sehat. Ya udah saya datang, gitu. Tapi saya berusaha istirahat, jeda. Kadang paginya ada private class, kadang tidak kan. Saya kalau private class itu ada yoga, ada workout. Ke rumah teman ada satu gitu kan. Kalau nggak ada, saya bisa istirahat pagi. Kalau nggak selesai masak buat anak, buat bekalnya siang istirahat. Kadang harus ke toko juga dulu kan, ngecek toko sebentar. Tapi kalau benar-benar capek kemarin, banyak sekali full. Udah istirahat, sudahlah saya nggak usah turun, nggak usah ke toko, saya mulai istirahat di rumah. Karena pekerjaan rumah kan nggak bisa habis nih. Iya. Cuci, masak, setrika, aduh. Memang apa istilahnya ya? Aduh, kok Kebutuhan aktivitas ya. harian. Nah, di apa istilahnya? Kalau rata-rata nih, berarti tidak ada waktu pasti ke desi istirahat ya gitu. Iya, nggak pasti. Tidak pasti ya. Karena Sabtu Minggu, yang awalnya saya Minggu dulu hanya yoga, sekarang sudah diambil Mirwara, saya Sabtu pon fit.
Iya, di Merora. Iya. Oh, gitu. Itu Sore, sunset. Sabtu Minggu. Iya. Minggu, Sabtu Ponfit, Minggu yoga. Berarti itu anggotanya terbuka. Untuk tamu hotel, tapi saya bisa bawa teman-teman gitu. Oh, iya, bisa bawa teman-teman. Itu pun gitu, kadang teman-teman rame, kadang sepi, kadang ada sibuk, ada acara nikah, macam-macam lah acara ya, kita nggak tahu Nah, ya. ini mengenai ini teman-teman, yang mengenai anggota nih guys. Dalam perjalanan ini, apakah banyak kehadiran mereka rata-rata stabil ataukah hilang muncul atau mungkin ada anggota yang tetap nih? Sebagian muncul tenggelam, tapi ada yang tetap gitu. Iya. Balik lagi aktivitas, kan ada yang sibuk, ada yang Seberapa pengaruhnya mereka, kehadiran mereka nih untuk ke Desi? Kan artinya ketika mau melatih nih, semangat dan tidak. iyalah, kalau hanya 1-2 orang kayak kemarin tuh lemes, nggak semangat gitu kan. Iya. Tapi kalau semakin ramai kita kan semakin semangat jadinya gitu. Iya. Artinya pengaruh juga mereka ya? Pengaruh lah, energinya beda. Iya, iya. Memberikan energi ke kita untuk wah semangat, mereka antusias untuk sehat. Nah, ketika menghadapi situasi itu, apa yang ke Desi buat nih? Lakukan. Ini kita Ya bagi-bagi paling lah, pada saat istilahnya teman-teman sedikit yang datang, saya hanya bisa menerima. Mereka kan mungkin banyak kegiatan. Iya. Kadang saya sempat tanya, mungkin ada jamnya mau diganti, tapi saya hanya bisa jam sekian, atau jam atau hari gitu kan, atau musiknya atau bagaimana gitu. Saya sih nggak mau maksa gitu kan, karena instruktur senam kan bukan saya aja, masih ada yang lain gitu. Iya. Makanya bukan sombong sih ya. Pada saat rezeki sudah diatur sama yang di atas, saya sama Tuhan ya. Pada saat teman-teman mungkin banyak sibuk, saya nggak ada kelas dengan teman-teman dari kantor-kantor, kadang ada yang perlu dengan saya, alhamdulillah. Gitu. Ya disyukuri aja. Ini kan mengenai ini juga ke Desi, kan banyak juga yang latih lah ya seperti itu ya, dan juga punya keahlian masing-masing. Nah, ini bagaimana nih ke Desi menjaga relasi dengan mereka nih? Saya sih biasa aja ya, berteman, kita saling bagi info. Kalau misalnya saya pernah juga beberapa kali ada di proyek gitu kan, butuh saya, ternyata pas dia butuh saya 2 kali itu saya ada di Bali. Saya nggak ada di sini. Jadi saya kasih ke mereka, mau nggak ini, mau, yaudah silakan. Fee-nya hanya sekian ya. Oh iya sudah gitu. Oh, jadi bagi-bagi seperti Bagi, itu. kalau dari saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Saya sih begitu. Mungkin ada satu sesi yang sama-sama rame-rame begitu ya? Ada, kemarin kami buat Zumba party. Zumba party. Jadi itu ada aerobiknya, ada Zumba, ada The Mers gitu ya, mirip kayak dance fitness itu. Campur di sana semua. Ada Kak Masri juga kan, dia suka, dia kan aerobik sama line dance kan. Iya. Campur semua di sana. Oh, gabung situ satu ya? Jadi tidak ada masalah gitu ya? Iya, kalau saya sih aman ya. Saya memang kebetulan juga orangnya yang nggak suka, mungkin kelemahan saya yang nggak suka terlalu ngumpul begitu ya, karena pekerjaan. Iya. Saya butuh istirahat, saya butuh waktu dengan keluarga, dengan anak. Saya harus ada waktu juga untuk pekerjaan saya, karena saya punya toko. Jadi kalau pekerjaan saya hanya fokus sebagai instruktur, tidak yang lain mungkin punya waktu luang gitu kan. Nah, Kak Desi, ini berapa tempat nih Kak Desi biasa bagi nih? Misalkan mungkin Zumanya di mana, yoganya di mana gitu ini. Mungkin ada yang mau gabung kan seperti itu. Kalau ada yang mau gabung gampang, nanti tanya Kakak Ton nomor HP saya bisa. Jangan saya share di sini ya, bahaya nanti. Kalau untuk tempat yoga sih memang sorry to say ya, di rumah jabatan bupati atau wakil gitu, karena mereka punya tempat yang luas. Saya belum punya tempat soalnya. Disediakan gitu, tempatnya gitu ya. Iya, jadi bisa buat Alhamdulillah umum ya. gitu Iya. kan. Hari Kadang apa itu? Senin Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Tapi mulai bulan depan saya kurangkan kelas, jadi hanya Senin Rabu aja. Senin Rabu. Iya. Itu bagi yang berpemula juga bisa gabung ya. Bisa. Nah, ada juga lagi berikutnya yang senam apa itu? Kalau ponstik saya di luar ini baru tadi Selasa. Itu sore. Yang di sini sebenarnya Selasa juga jam 7. Cuman tadi karena nggak ada peserta ya sudah Selasa sama Kamis kalau di sini. Gitu. Selasa sama Kamis, kalau di sini Zumbanya juga Senin sama Rabu dia. Tapi malam juga. Malam juga ya. Ya itu karena saya atur waktu, orang minta sore semua saya yang pusing. Mau harus ikut ya. Iya, paling saya bisa ini. Lalu berikutnya untuk ini berarti untuk yang di kantor-kantor juga bisa ya, bisa pakai gitu. Ada, alhamdulillah yang rutin PLN. Ya. PLN, ada ibu-ibu. Itu apa itu? Kalau yang PLN rutin itu- setiap Jumat itu ada ibu-ibu PLN, ibu-ibunya. Oh, ibu-ibunya. Jadi dia minta yoga kadang, minta workout, minta konsis, tergantung mereka pengennya apa. Tergantung. Saya ikutin aja. Oke, siap. Jadi setiap Jumat gitu. Oke. Nah, Kris ini selain olahraga nih kan juga mungkin ada tips makanan yang mau dibagikan nih. Makanan yang pasti kurangi gorengan. Kalau mau yang jaga berat badan ya
tepung-tepung, gula-gula kurangi itu pasti ya. Kalau saya kemarin sempat turun karena terlalu kurus, saya naikkan kembali. Iya kan, kemarin kan sempat Kemarin sempat turun 6 kilo saya. 6 kilo. Karena terlalu kurus, orang bilang jelek banget terlalu kurus. Iya, Ya, saya kasih kemarin. naik lagi, stabil lagi. Oh sebaliknya. gampang ya naik turunnya. Yang saya bikin cepat kemarin turun itu tidak nasi, tidak karbo ya. Tepung enggak, gula enggak. Yang manis-manis, apalagi goreng. Goreng memang saya nggak terlalu suka. Oh iya, Goreng itu terutama. Iya. Agak susah kalau kami nih goreng-goreng. Iya betul. Yang manis-manis apa kopi sebenarnya lebih enak tuh no sugar. Oh iya, kopi ya. Apalagi minumnya Kopi lihat pahit saya tambah manis. Mantap. Saya kalau suka kopi lokal itu memang tanpa gula. Oke. Lebih the real taste of the coffee. Nah, Iya. ini yang berikutnya, ini pesannya untuk semua nih yang saat ini ya mungkin berminat di olahraga ya, yang pasti ada banyak peminat nih olahraga atau mungkin anggota-anggota nih yang kemarin sudah bergabung dengan Kedesi sudah mengenal nih. Silakan mau disampaikan apa nih? Silakan. Apa ya? Saya cuma sampaikan adalah olahraga itu jadikan suatu kebutuhan utama buat hidup. Jadi Iya. olahraga apapun itu, mau olahraga di rumah, mungkin lihat YouTube gitu. Kalau nggak suka sendiri, bisa beramai-ramai dengan teman-teman seperti olahraga aerobik, zumba dan lain sebagainya yang berkumpul bersama, ataupun olahraga jalan, it's okay. Tapi jalan jangan sambil ngerumpi, jalan cepat. Karena saya juga basicnya juga saya jalan cepat. Jangan sambil ngerumpi itu banyak pikiran ada masalah baru lagi. Iya, daripada lari. Karena kalau lari kadang kita yang punya masalah di lutut hentaan berat. Iya ya. Nanti saya tambah kisut lagi kalau banyak lari. Iya ya. Bikin cepet kurus kan? Mempengaruhi. Iya. Kalau saya jalan lebih ke pembentukan otot. Kalau saya ya ngerasa. Iya, iya, Kalau siap. saya jalan lebih ke pembentukan otot. Iya. Otot pinggul itu kan cewek suka tuh. Ya. Kalau kami otot apa nih? Dan untuk pemirsa semua ya, aduh sudah capek juga saya ini olahraga. Yang penting harus usahakan Tapi lumayan olahraga. Satu minggu, Harus 2 kali, kalau bisa 3 kali, itulah. Kalau saya jalan dari Golokoe sampai Padang Berapa kilo? Nggak pasti nggak pernah ngukur. Ya, Nggak pernah ngukur, harus tahu biar ada motivasi. pokoknya sampai di Padang Semip itu Pakai putarnya- aplikasi biar tahu, oh saya jalan sekian kilo, saya jalan sekian Oh, kilo. gitu. Iya, jadi enak tahu. Oh, saya sudah jalan 3 kilo, anggap besok tambah 4 kilo. Oh gitu. Gitu, jadi Pokoknya enak. rute saya itu. Jadi harus ada target biar Kalau tahu. pagi lopas. Sama pakai speed, Oh, speed juga kecepatan kita. pengaruh. Itu pengaruhi. Iya, biar kita jadi motivasi dong. Iya, iya, Kemarin iya. 3 kilo, misalnya 3 kilo saya setengah jam, misal gitu kan. Wah, sekarang harus buat 20 menit atau 25 menit. Nah, seperti itu jadi lebih cepat, kita ada motivasi jadi. Kalau dari saya sih seperti itu. Iya. Memang kalau bicara olahraga ini memang kesehatan tidak selesai-selesai ya. Bikin- Lumayan ya. Nikmati olahraga itu Nikmati biar olahraga. apa namanya tetap awet muda. Awet Seperti muda. saya. Dan untuk pemirsa semua yang sudah menyaksikan kami di pertemuan kali ini ya, ini kita bicara hal penting mengenai kebugaran tubuh kita dengan topik yang menarik, jiwa yang bahagia menghadirkan tubuh yang sehat. Ya, Jadi alhamdulillah. terbukti ada di sini dan untuk area Labuan Bajo dan sekitarnya sudah mengetahui siapakah sosok ini yang ada di berbaju biru ini. Dan untuk anda semua yang sudah menyaksikan, terima kasih. Saya Eno Soa yang menjadi host Anda di pertemuan ini dan juga ada Saya Disi. teman ngobrol kami Desi. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Thank di edisi you. berikutnya. Skol. Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo NZ Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.